Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Terima kasih. 8 Januari tahun 2025, Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pengangkatan ini dilakukan setelah perpisahan dengan pelatih sebelumnya Sintayong yang telah memimpin Indonesia selama 5 tahun ya, dengan membawa perubahan-perubahan yang ada. Nah, terus Patrick itu membawa 2 asisten dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Danny Langsat sebagai bagian dari tim pelatihan. Penunjukan Patrick ini memicu beragam reaksi dari masyarakat sepak bola Indonesia yang menyambut antusias, tetapi juga tak sedikit yang skeptis mengingat rekam jejaknya sebagai pelatih dianggap kurang mentereng. Sebagai pemain, Patrick tak perlu diragukan lagi. Ia adalah salah satu striker top dunia yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona hingga AC Milan. Jadi Patrick juga menjadi bagian dari tim nasional Belanda yang sukses di berbagai turnamen internasional. Namun karir kepelatihannya tidak secerah masa bermainnya. Setelah gantung sepatu, Patrick memulai karir kepelatihan pada tahun 2008 sebagai asisten pelatih di Asad Almar. Patrick kemudian menjabat sebagai asisten pelatih di tim nasional Belanda periode tahun 2011 tahun 2014 dan tim Kamerun pada tanggal 2014-2015. Nah, tahun 2015 ia menjadi pelatih kepala di Curaçao, di mana ia berhasil membawa tim naik peringkat FIFA ya, dari posisi 155 menjadi 134. Setelah itu Patrick menjabat sebagai direktur sepak bola di Paris pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan pelatih muda Ajax Amsterdam pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Pengalaman terakhirnya sebagai pelatih kepala adalah bersama dengan klub asal Turki. Ya. Jadi pada tahun 2023 Patrick menghadapi tugas berat di Indonesia sekarang. Masyarakat yang haus akan prestasi menginginkan hasil instan, tidak ingin melihat proses adaptasi atau terlalu panjang. Target utama yang diinginkan masyarakat bangsa ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ini target gak main-main ya. Jadi harus hati-hati dan tentunya meningkatkan peringkat FIFA. Dengan kontrak hingga tahun 2027, ia diharapkan mampu membangun fondasi tim yang kuat, memaksimalkan potensi pemain lokal dan menerapkan filosofi permainan yang sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia. Nah, sementara itu pergantian pelatih dengan penunjukan Peter Klomaswi ya, sebagai pelatih kepala di Malaysia ya pada tanggal 16 Desember tahun 2024 ya. Pelatih asal Australia ini memulai bertugas tanggal 5 Januari tahun 2025. Pergantian pelatih ini ya diharapkan bisa merubah ya, atau membawa lolos ke Piala Asia tahun 2027. Ini Malaysia. Jadi apa yang dibuat Indonesia, Malaysia akan meniru. Nah, di sini dia punya tugas untuk membagi performa mereka di level internasional. Memang dia punya pengalaman sepak terjang untuk di Asia dan internasional. Karir kepelatihan dimulai sebagai asisten pelatih di klub Yunani pada tahun 2008. Kemudian bekerja sebagai pelatih kebugaran itu di Perth Glory pada tahun 2009 hingga 2010 dan asisten pelatih tim nasional Australia pada
tahun 2013 hingga tahun 2017. Salah satu pencapaian pentingnya adalah membantu Australia meraih gelar Piala Asia di tahun 2015. Di level klub, Klomoski pernah melatih Shimizu ya, di Jepang pada tahun 2020 ya, dan Montevideo pada tahun 2021 hingga 2022. Dan dia juga Tokyo FC juga pernah tahun 2023 hingga tahun 2024. Jadi Klomoski ini termasuk bagus juga pengalamannya ya. Dia menghadapi tantangan besar karena membangun kembali kepercayaan diri tim Malaysia yang kerap kali kesulitan bersaing di turnamen internasional. Dengan pengalamannya di beberapa ajang internasional, nah itu harus bisa membawa perubahan di Malaysia ya. Khususnya untuk bisa menembus ke Piala Asia. Ini bukan main-main ini ya, karena Malaysia baru terpuruk ya. Dan perlu ketahui ini persaingan antara pelatih baru Malaysia dan pelatih baru Indonesia. Jadi kita lihat aja bagaimana pertarungan kedua pemain ini, mana yang lebih jago ya. Tapi tantangannya juga berbeda. Kalau tantangannya Patrick kan tahu sendiri, Piala Dunia. Kalau ini pelatih Malaysia kan hanya tantangan di Asia ya. Ya kita lihat aja, karena istilahnya rival antara Malaysia dan Indonesia kan untuk bagi netizen tidak ada intinya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.